Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya. Bagaimana kabarnya semua? Luar biasa, Allah baik. Oke, luar biasa sehat ya. Alhamdulillah. Baik, kali ini kehadiran Abang di sini, Udin Istanto akan mempresentasikan sedikit tentang laporan selama kegiatan magang di PT Telkom Indonesia Waitel Sumbar. Yang mana kegiatan magang Abang sendiri itu dimulai sejak bulan Januari, 6 Januari sampai dengan 6 Maret 2020. Dan alhamdulillah telah selesai dilaksanakan dan juga telah dijemput dan bersama-sama menimba ilmu dengan kawan-kawan di sana. Baik, untuk dari kegiatan Telkom sendiri, Abang itu pagi-pagi dari kos itu udah bangun sekitar jam pagi-pagi itu ya. Artinya di sana masuknya jam 8 pagi. Nanti sampai istirahat makan siang jam 12 siang. Jam 12 siang itulah waktu yang bisa untuk mengisi perut karena pekerjaan kita yang banyak kan. Nah, itu ya. Nah, jam 2 siang nanti baru lanjutkan pekerjaannya lagi sampai jam 5 sore untuk kepulangan. Untuk kegiatannya sendiri itu ada absen pagi dan absen sore, jadi absennya 2 kali untuk menandakan bahwa kita anak magang. Senin sampai Rabu itu pakainya baju hitam putih, hari Kamis itu baju bebas, dan hari Jumat itu baju batik. Hari Jumat itu ada senam tapi saya sendiri tidak mengikuti. Itulah kegiatan dari magang tadi, sedikit sekilas tentang kegiatan magang yang ada di sana. Nah, untuk dari laporan magang sendiri, Abang mengambil judul tentang di PT Telkom di Kiai Ahmad Dahlan, nama alamatnya. Di sana Abang tertarik mengambil judul karena di sana itu bidangnya tentang perkantoran. Perkantoran berarti di sana tidak fokus, tidak agak sedikit melenceng dari jurusan Abang. Jurusan Abang ini sendiri adalah teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan itu jurusan yang memahami jaringan. Namun di pelajaran ini, di tempat magang Abang ini tidak ada satupun membahas tentang jaringan, yaitu membahas tentang manajemen database. Jadi data-data tentang kebanyakan sendiri, apakah itu tentang memperbaiki semua jaringan-jaringan IndiHome yang ada di rumah-rumah pelanggan dan semuanya itu, apakah itu semua dihandle. Maka penghandlannya adalah dengan ada robek sedikit. Maksudnya gini, artinya database tentang kalau ada lagi nelpon kita misalnya ada halo assalamualaikum, oh ada yang putus nih, maka bagian Abang lah yang memperbaikinya. Bukan putus pacar tapi putus jaringan. Kita lagi main game, main Dota, main Mobile Legends, nanti pasti ada sune maksudnya suka main Mobile Legends, tahu-tahu ketiban petir makanya rusak jaringannya. Bagian Abang itu lah yang memperbaikinya, yaitu di bagian bidang daman, data akses manajemen. Untuk lanjut, judul yang Abang ambil sendiri itu adalah judulnya melakukan migrasi sistem data OLT atau disingkat dari Optical Line Terminal pada data pelanggan IndiHome melalui situs iSiska dan NOSF Viewing di daerah Batu Sangkar. Nah, Abang akan membuka sedikit tentang cakrawala. Maksud dari judulnya adalah migrasi. Migrasi itu sendiri artinya itu merupakan sebuah kesederhanaan. Migrasi berarti melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, mengganti barang dari yang rusak menjadi yang tidak rusak atau yang baru. Nah, migrasi sistem data OLT sendiri itu, nah sebelumnya Abang cerita sedikit tentang Telkom tadi. Di sana itu ada banyak bidang, ada 18 bidang, dan Abang sendiri mengambil bidangnya itu bidang daman, data akses manajemen. Sedangkan bidang-bidang yang lain itu seperti customer service, tempat orang membayar tagihan, customer service namanya, customer care, tempat orang kepedulian sosial, atau tentang help desk, itu ada bantuan-bantuan dari pelanggan yang diragukan. Ini kepalanya gatal-gatal mungkin karena air panas, dikasih bedak gitu gatal gitu. Nah, di sana
abang banyak mempelajari, itu ada service compliant, fallout data, terus mempelajari fiber optik itu gimana sebenarnya, terus validasi data ODP, reservation data link ODP, dan banyak hal lagi. Nah, maka abang lebih memilih judul ini, yaitu di bagian judul migrasi data OLT ya, atau lebih disingkat dengan optical line terminal pada data pelanggan IndiHome melalui situs iSISCA dan Northwind di daerah Batu Sangkar. Judulnya cukup panjang tapi nah, judul kita tadi kan melakukan migrasi sistem data OLT optical line terminal pada data pelanggan IndiHome melalui situs iSISCA dan Northwind di daerah Batu Sangkar. Nah, dari jabaran-jabarannya tentu ini merupakan satu hal yang sangat seru untuk dibahas. Yang pertama, untuk praktikum sendiri kita membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahan ini adalah apa-apa saja yang kita butuhkan dalam melakukan praktek. Apa alat dan bahan? Yang pertama itu adalah laptop. Laptop yang waktu itu kita gunakan itu adalah laptop Acer punya waktu itu. Dari mereknya laptop Acer Aspire E410 Intel Celeron 213 GHz. Sedetail-detailnya kita bikinkan dalam laporan sehingga nanti tidak ada keraguan lagi. Nah, berikutnya yang kedua terus ada internet, akses internet IndiHome. Jangan lupakan, tanpa adanya internet maka proses penyetingan tidak akan bisa dilakukan. Yang ketiga, jaringan intranet Telkom Sumatera Barat. Fungsinya adalah di jaringan itu saja, hanya di jaringan itu saja, di dalam lokal itu, di gedung itu kita bisa menyeting. Di luar dari itu kita tidak akan pernah bisa, meskipun kita tahu username sama passwordnya, tapi karena pembatasan yang diapain oleh Telkom itu luar biasa. Nah, makanya jaringan tersebut hanya internal. Yang keempat, software browsing Google Chrome. Nah, abang pakai Google Chrome karena itu lebih support. Kalau Mozilla dia lengket-lengket, jadi tidak direkomendasikan. Yang berikutnya adalah akun iSISCA, username dan passwordnya, dan berikutnya itu ada akun situs Northwind. Dan yang ketujuh itu kita membutuhkan data dokumen pelanggan IndiHome yang posisi OLT-nya akan dimigrasikan, yaitu file yang berupa Microsoft Excel 2007. Yang kedelapan, data config migrasi OLT. Nah, yang ketujuh tadi itu merupakan data-data daripada data-data pelanggan yang ada di persebaran Batu Sangkar. Sedangkan yang kedelapan ini data config. Jadi di data config inilah nanti kita akan melakukan konfigurasinya. Nah, seperti itu. Apa lagi? Berikutnya, sebelum abang membahas ini, terlebih dahulu kita akan membuat sebuah teorinya. Teori migrasi berarti migrasi ini dilakukan karena sebelumnya perangkat OLT, sebuah perangkat OLT yang kita lihat di sini, gambarnya yang ada di sini OLT ini fungsinya nanti dia akan sebagai metro utama, ibaratnya kalau dalam sebuah kendaraan ini dia utamanya, mesin utama. Dia nanti akan mengalirkan jaringan-jaringan komputer ke penduduk-penduduk melalui perangkat yang di bawahnya. Ada nanti namanya di bawah OLT ini ada namanya ini namanya ODC, dan yang ini namanya ODP. Habis itu dari ODP baru ke ONT. ONT ini bisa sering disebut dengan router, tapi dia mirip alatnya, cuman fungsinya hampir sama dengan router. Bedanya dia mampu untuk menyambungkan kabel fiber. Kenapa migrasi itu diperlukan? Karena di Batu Sangkar ini itu alatnya mengalami kerusakan. Kerusakan itu apakah ditembak petir, itu apakah rusak karena sudah lama banget. Rusaknya itu mungkin karena bekaret, bisa berbasi-basi. Apa sih maksudnya? Bekarat. Makanya perlu diganti dengan yang baru. Artinya kita mengganti alat itu dengan yang baru, maka dibutuhkan dengan koneksi. Nah, kita masuk ke langkah kerja.
Langkah kerja bisa kita ambil di sini, langkah-langkahnya ada tersaji di belakang kita ini, langkah-langkahnya. Ya. Nah, yang pertama itu kita persiapkan alat dan bahan tadi. Setelah itu kita buka website Google Chrome. Kita buka website Google Chrome untuk melakukan proses koneksi awal. Nah, berikutnya lakukan proses login dengan memasukkan username dan password yang sudah tertera di bagian halaman belakang ini. Nah, setelah itu lakukan proses login. Kita lakukan proses login di sebagaimana mestinya yang sudah diberikan akun oleh pihak Telkom sebagai admin, karena kita diarahkan, walaupun kita ada magang, tapi kita diberikan arahan untuk memberikan akses login. Login, kita buka file dokumen yang di nomor 7 tadi, yaitu file dokumen yang ada data-data OLT-nya yang rusak. OLT-nya yang rusak, kita kopikan nomor inet. Nomor inet, ingat. Nomor inet itu adalah nomor serial 16 digit, nomor internet yang ada di setiap pelanggan. Kita kopikan, dan itu unik di setiap pelanggan. Kita kopikan itu ke sebuah situs nanti, membuka situs ISISCA Tool. Ya, kita akan membuka ISISCA Tool, artinya situs isisca.com. Nah, berikutnya setelah dibuka situs ISISCA, kan ini di belakang ini ada situs ISISCA. Kita lakukan proses yang dinamakan mengcopy di kolom yang kosong ini, kolom belakang kosong. Kita kopikan di sini, lalu kita pastekan dan kita klik search atau display di belakang ini. Nah, setelah itu, setelah muncul dia kan muncul dan itu ada namanya nomor NCLI. NCLI itu yang akan dikopikan untuk nanti diinputkan ke dalam sebuah data config. Jadi data config ini dia berupa Excel. Nah, di Excel nanti kita akan import. Setelah itu kopikan, kita kembali lagi di tool ISISCA, kembali lagi di ISISCA belakang ini. Kita kopikan di sana. Baru nanti habis itu kita kopikan nomornya yang ada di belakang ini. Ada nomor tadi nomor NCLI, baru kita kopikan nomor ND. Nomor ND ini nomor internet yang kita masukkan awal sebelumnya. Nah, kita kopikan nomor ini, baru habis itu kita menuju ke langkah berikutnya. Kita kembali ke Microsoft Excel untuk melakukan konfigurasi di sini. Kembali ke file config tadi, kita pastikan nomor internet di bagian seperti belakang bawah ini. Bawah ini ya. Bawah ini, dan di sana ada nomor. Dia ada file config, berarti dia berurut. Di kolom pertama itu untuk judul ada resource ID, master service underscore name, ada target ID, ada config item underscore name. Kita pastikan di sana di nomor internet itu. Nah, selanjutnya kita kopikan lagi, kita tambahkan tulisan setelah nomor internet tadi seperti gambar yang di bawah di belakang. Berikutnya kita kopikan nomor NCLI, nomor klien yang telah kita ambil di ISISCA tadi seperti ini di belakang ini. Lalu kita kopikan dan kita pastekan ke dalam sebuah situs berikutnya, yaitu Noswim. Dengan cara kita membuka situs tersebut, Noswim dengan login sebagai username-nya dan password yang telah tersedia oleh Telkom. Jadi kita loginkan seperti gambar belakang. Baru berikutnya kita pastikan nomor NCLI yang ada di ISISCA tadi, kita pastikan di kolom kosong tepat di bagian kolom name. Baru kita klik search, gunanya untuk mencari perangkat OLT yang mengalami kerusakan tadi, yang perlu untuk dimigrasikan atau dirubah jadi migrasi yang baru. Nah berikutnya setelah tampil di sana tertera ada beberapa banyak layanan. Itu ada di belakang ini ada IPTV, ada internet dan ada voice.
Artinya layanan dari OLT ini ada 3, dia menggunakan 3. Tersedia 3 opsi yang bisa di OLT tersebut sajikan. Yaitu berarti di daerah tersebut bisa memesan sekali 3. Yaitu yang pertama apa? Yang pertama itu adalah IndiHome, yaitu untuk IPTV. IPTV itu adalah jalur internet TV, menonton internet menonton TV dengan menggunakan jalur internet. Yang berikutnya ada voice, berarti menggunakan telepon rumah. Dan yang ketiga yaitu adalah internet sendiri, akses internet atau broadband di belakang seperti yang belakang. Nah, berikutnya ada layanan IPTV-nya. Maka kita kembali lagi ke file config melalui situs ISISCA dan Mosquim di daerah Batu Sangkar. Judulnya cukup panjang. Kita perbanyak settingan menjadi 3 list karena 3 layanan yang ada di OLT yang akan kita milih. Nah, pada baris ketiga seperti yang di belakang ini, ubah internet menjadi IPTV. Dan baris keempat, ubah nomor internet menjadi nomor telepon seperti gambar dan tadi. Bisa saksikan bersama. Nah, berikutnya adalah dengan cara membuka kembali situs ISISCA. Kita kopikan nomor referen atau nomor telepon di situs ISISCA yang seperti belakang ini. Lalu kita kopikan nomor referensinya dan kita kembali lagi ke file config lagi untuk memastikan nomor telepon pada baris keempat, karena nanti di sana akan diisi nomor telepon. Itu untuk config daripada file. Nah, setelah itu kita simpan file config untuk kita imporkan nanti ke dalam situs Mosquim. Kita simpan dan kita close. Nanti ada pesan di belakang ini, maka akan ada save, maka klik save, maka dia akan meng-close ini. Setelah file config tertutup, maka kita fokus kepada situs Mosquim. Di sana tampil di belakang ini, tampil layanan beranda dari situs Mosquim. Di sini dijelaskan banyak sekali tampilan-tampilan menunya. Maka kita hanya fokus kepada bagian konfigurasinya saja. Itu apa? Kita kembali ke bagian kita lakukan proses paste. Apa yang kita paste? Yang kita paste tadi adalah nomor NCLI yang ada dan nantinya akan dijadikan konfigurasi. Namun sebelum itu, kita harus menekan terlebih dahulu mengimpor folder atau file yang sudah kita konfigurasi tadi, yaitu folder file yang sudah diisi data-data yang lengkap seperti yang kita bahas sebelumnya. Langkah-langkahnya itu adalah setelah tampilan beranda itu muncul, kita klik execute dulu seperti yang di belakang ini, itu di gambar di belakang ini. Lalu yang berikutnya pilih Russell Alter Service Config Item. Itu fungsi langkah-langkah tertentu untuk memasukkan, mengimpor pada rule-nya sesuai dengan ketentuan yang ada supaya kita bisa mengimpor filenya nanti. Kita klik choose berikutnya, maka kita disuruh akan mencari filenya untuk file konfigurasi tersebut. Nah, setelah itu kita pilih filenya, lalu kita klik open dan klik open untuk memasukkan atau mengimpor daripada file konfigurasi. Setelah itu kita klik proses. Nah, klik sana tadi kita akan memproses file kita tersebut untuk menjadi terimpor. Nah, biasanya kalau berhasil akan muncul tulisan successful atau berhasil seperti gambar yang di belakang. Setelah itu kita kembali kepada halaman beranda daripada situs Mosquim. Kita masukkan kembali Mosquim dan kita pastikan nomor NCLI yang kita kopikan dari situs ISISCA tadi, nomor NCLI ya. Nomor NCLI kita pastikan sebagai yang di belakang, lalu kita klik search untuk mencari layanan daripada OLT tadi. Nah, di belakang ini sudah muncul 3 layanan, ada IPTV, ada voice, dan ada 3P kalau istilah Telkom. Untuk menyeting lebih awal itu kita klik pada bagian internet CFS, internet buka kurung CFS, kita klik itu. Nah, habis itu kita lakukan langkah berikutnya, kita klik script untuk membuat versi yang baru untuk
untuk memperbaharui versi daripada aplikasi tersebut atau daripada settingan tersebut. Setelah kita klik create, seperti yang di belakang ini, kita klik save and close untuk menyimpan settingan versi baru. Langkah berikutnya kita klik approve action, kita klik approve, dan setelah itu dia loading. Lalu kita klik action lagi, kita klik issue. Nah, pada bagian ini sudah selesai dikonfigurasi khusus yang internet. Yang berikutnya baru kita apakan lagi yang lain, karena dia 3 layanan. Maka layanan berikutnya itu voice dan juga IPTV. Setelah itu yang terakhir baru klik complete, klik action, klik complete. Setelah itu lakukan pengecekan konfigurasi dengan cara klik pada service yang ada di kolom configuration, pilih akses, lalu pilih service internet dan pilih service port sehingga menghasilkan gambar di belakang. Bahwasannya konfigurasi telah berhasil dilakukan. Di sini terlihat di belakang di gambar berikutnya itu ada IP address dari OLT yang sebelumnya sudah berubah. IP address sudah berubah, artinya OLT-nya sudah diganti dengan alamat yang baru sehingga bisa dijalankan 3 layanan tadi. Setelah itu, langkah yang berikutnya kita jalankan yang 2 lagi. Kita klik menu service kembali, kita pastikan nomor NCLI, kita pilih ID IPTV yang CFS, ambil nomor NCLI, kita pilih ID IPTV CFS. Lalu kita lakukan langkah yang sama seperti gambar yang belakang ini. Kita klik create, kita klik save and close, action, approve, dan complete tentunya. Berikutnya hal yang sama juga dilakukan kepada voice, dan yang voice yang terakhir kita lihat di voice juga lakukan yang langkah yang sama, create, approve, issue, dan complete. Barulah nanti kita lihat yang terakhir itu service daripada IPTV. IP address-nya sudah berubah dan sudah berhasil kita konfigurasi. Nah, setelah itu, setelah kita cek secara keseluruhan, maka hal yang berikutnya kita lakukan adalah pengecekan, menandai pada dokumen file nomor 7 tadi, yaitu dokumen untuk data. Kita beri tanda clear, artinya kita sudah selesai melakukan konfigurasi secara matang. Untuk hasil kerja sendiri ada di belakang ini. Hasil kerjanya memang tampilan dari ini dia sudah berubah dari sebelumnya, IP-nya itu berbeda. Jika kita lihat, maka di belakang gambar ini sudah menunjukkan data yang sudah migrasi. Artinya dari migrasi tadi sudah berhasil kita laksanakan. Mungkin banyak maaf untuk presentasi kita pada kali ini. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan yang mengajukan, silakan menunjuk tangan dan sebutkan pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, saya Habibi Sikaurahna. Ya, Habibi, silakan pertanyaannya. Pertanyaannya, apa penyebab abang tertarik terhadap judul yang abang sampaikan tadi? Kenapa abang bisa tertarik? Oke, itu ya pertanyaan. Terima kasih pertanyaannya, saudara Habibi. Baik, abang akan menjawab. Kenapa abang tertarik mengambil judul ini ya? Dari sekian banyak judul itu ada 9 topik kegiatan yang dilakukan di magang, banyak ilmu yang abang dapat di sana. Tapi abang lebih memilih migrasi karena apa? Karena abang tertarik di bagian migrasi sistem. Migrasi sistem ini kenapa? Karena abang tertarik sendiri. Di sini banyak konfigurasi yang kita lakukan. Jadi kita pakai itu mengklik banyaknya sistem yang akan kita setting gitu ya. Sistem yang akan kita setting, yang akan kita rubah nantinya. Dan juga tertarik di bagian hasil konfigurasi. Ada rasa puas gitu setelah kita melakukan konfigurasi yang sebelumnya awalnya rusak, dia kita mengganti menjadi alat yang baru. Jadi setelah tertarik mengambil judul. Mungkin itu yang dapat abang sampaikan kembali. Untuk sekian pada presentasi laporan magang kali ini. Dan kembali abang tutup. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itulah video laporan magang
dari Zilapa Production pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ade Pratama Mkom yang telah membimbing kami saat ini dari mulai awal mengantar magang sampai selesai magang, dan juga Ibu Desi Triwidianingrum selaku manajer idaman Telkom Indonesia Padang yang telah membimbing kami dari awal terima magang hingga akhir magang, perbedaan yang sangat luar biasa. Pokoknya terima kasih juga kepada Abang Luffy, Abang Hiko, Abang Edo, dan abang-abang yang lain. Pokoknya semuanya happy dan sehingga bisa berkesan malam. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di bawah ini, karena subscribe dan komen dari semuanya akan membangun channel ini dan lebih baik. Jangan lupa follow Instagram kami di Fauzino_Distanto dan BSR 283 dan juga Rahman 32. sampai jumpa dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa cegah COVID-19 di rumah saja. Bye bye.